Matius pasal 19 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita pagi hari yang berbahagia ini, Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara, saya mau sampaikan beberapa hal mendasar terkait dengan pernikahan itu di mata Tuhan. Pernikahan bukan ide manusia, pernikahan bukan rancangan manusia, tetapi pernikahan itu adalah rancangan Allah. Tuhanlah yang merancang pernikahan, karena tidak ada kesepadanan manusia dengan seluruh ciptaan lainnya, dan tidak ada kesepadanan manusia dengan segala makhluk yang lain. Manusia hanya sepadan dengan manusia. Maka Allah menjadikan lembaga pertama yang diciptakan Tuhan di dunia ini adalah lembaga pernikahan. Allah melihat dan Allah berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Sendiri dipandang sebagai sesuatu yang lemah, sendiri dipandang sebagai sesuatu yang kurang kuat. Maka Tuhan punya rencana dan inisiatif, maka dibentuklah perempuan. Ingat Bapak Ibu dan Saudara, siapa yang sejatinya lebih kuat, laki-laki atau perempuan? Perempuanlah yang lebih kuat. Karena laki-laki bahan dasarnya tanah, perempuan bahan dasarnya tulang. Karena laki-laki diciptakan dari tanah, tapi perempuan diciptakan dari tulang. Jadi lalu yang kedua, tujuan Tuhan menciptakan manusia perempuan karena laki-laki itu butuh ditolong. Maka ibu-ibu para penolonglah. Maka aku akan menjadikan seorang penolong baginya. Ingat ya Bapak Ibu, maka Tuhan menciptakan ibu-ibu, perempuan, istri untuk menolong suami, bukan merongrong suami. Ada amin? Haleluya. Saudara-saudara, harus dipahami dan disadari bahwa kita butuh penolong. Laki-laki butuh penolong. Yang ketiga, bahwa Allah menilai saudara pernikahan itu adalah sesuatu yang kudus dan bukan hanya sekedar laki-laki dan perempuan menjadi satu, tetapi itu adalah sebuah standar bahwa identifikasi relasi manusia dengan Tuhan itu adalah nyata dalam pernikahan. Identifikasi dan Allah menyatakan diri sebagai Bapa dan kita sebagai anak itu nyata betul dalam hubungan rumah tangga. Maka adalah tidak benar Bapak Ibu Saudara engkau berkata mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, tapi kalau suamimu atau istrimu tidak engkau kasihi, bohong. Maka cinta dan kasih pertama yang perlu diwujudkan adalah dari rumah terhadap dia yang kau kasihi dan yang engkau cintai. Bapak Ibu harus kita ingat, dalam hidup itu yang tidak bisa kita pilih adalah lahir. Saya tidak bisa pilih lahir dari jadi siapa. Saya lahir begitu aja. Bahwa tahu-taunya lahir jadi marga Simarbata. Tetapi kalau untuk pernikahan itu harus dipilih. Untuk istri saudara harus pilih. Rian kan yang memilih toh, sama Sinta yang memilih kan. Jadi kalau itu bicara pilihan, maka jangan sia-siakan pilihan. Tidak boleh diceraikan oleh pengadilan negeri, tidak boleh diceraikan oleh mertua, tidak boleh dipisahkan oleh pihak-pihak ketiga, bahkan tidak boleh dipisahkan oleh anak sekalipun. Karena dalam pernikahan, anak adalah pihak ketiga. Nanti anak akan menikah lagi, yang tinggal berdua adalah suami dan istrilah sampai maut memisahkan. Katakan amin. Jadi para orang tua yang hadir di gereja hari ini, para mertua-mertua yang engkau sudah punya menantu, jangan campuri urusan keluarga anakmu, karena mereka lah yang mengambil keputusannya sendiri. Karena bapak-bapak mertua bagi parumain itu pihak ketiga. Dan rumah tangga banyak rusak oleh karena pihak-pihak ketiga. Biarkan mereka sesuai dengan keputusannya, biarkan mereka menjalankan keputusannya. Kalau tak makan pun mereka dan mereka sepakat tak makan, itu urusan mereka.
Kalau tak mandi pun mereka sepakat tak mandi, itu urusan mereka. Tapi kalau mereka datang bertanya, kira-kira kami perlu mandi berapa kali sehari? Lalu kasih tahu, sebaiknya 2 kali sehari. Sebatas itu. Bilang dulu amin Bapak Ibu. Kayaknya agak ada yang tersinggung karena aku bilang begitu. Karena memang begitu kenyataannya. Firman Tuhan mengatakannya buat kita bahwa hanya ada 2 pihak yang boleh bersama-sama secara terus-menerus, suami dan istri. Di luar itu pihak ketiga. Anakmu pihak ketiga, orang tuamu pun pihak ketiga. Maka jangan rusak pernikahanmu oleh pihak-pihak yang ketiga. Nah, jika sedemikian dalam saudara pernikahan itu dirancang oleh Tuhan, lalu pertanyaannya saudara, apa unsur-unsur yang harus kita pahami dan maknai dalam pernikahan Kristen dan yang diberkati oleh Tuhan? Yang pertama saudara, ingat kata meninggalkan. Firman Tuhan mengatakan hari ini, oleh sebab itu seorang anak laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Meninggalkan itu artinya apa saudara? Adanya peralihan status, adanya perpindahan atau perubahan dalam diri dia, dari dia yang ditanggung jawabi menjadi dia yang menjadi penanggung jawab. Maka dia akan meninggalkan itu. Saya bawa bahasa Koreanya saja ya. Bahasa Korea. Tahu bahasa Korea Bapak Ibu? Nah, dalam bahasa Batak menikah itu disebut marhasohotan, ya kan? Dari kata dasar sohot. Sohot itu dimaknai dari 2 kata Bapak Ibu, satu so. Artinya berhenti Bapak Ibu. Kalau menyatakan diri berhenti, maka Rian berhenti dari sikap kekanak-kanakan, berhenti dari seluruh sikap manja-manjaan, berhentilah dari seluruh sikap pemuda-pemuda yang lain-lainnya, berhenti nongkrong-nongkrong sana sini, karena kamu sudah meninggalkan semua, berpaling pada istrinya. Itu poinnya Bapak Ibu. Berhenti dari seluruh karakter-karakter yang dia menganggap dirinya masih sendiri, lalu dia harus berhenti. Berganti dari status lajang sendiri, dari sebuah sikap dan perilaku, saya sebutlah kemudahan. Karena muda dipahami sebagai sebuah status belum menikah, tetapi kalau sudah menikah harus dipahami sebagai sebuah status dewasa. Pemuda belum tentu dewasa, tetapi dewasa mungkin masih usia muda, bisa jadi sudah menjadi dewasa. Oleh sebab itu saudara-saudara disebutkan berhenti. Jika ada perilaku, jika ada sikap, jika ada tindakan, jika ada sesuatu yang dianggap selama ini itu yang paling utama, paling penting, paling resep rasanya, itu harus ditinggalkan karena tugasmu, tanggung jawabmu berpikir dan memikirkan serta melakukan apa yang paling pas buat istrimu, apa yang paling cocok dan apa yang paling menyenangkan istri. Itu yang pertama, meninggalkan itu. Lalu yang kedua saudara disebutkan hot. Hot itu artinya tetap, kokoh dan teguh, berada selama-lamanya di situ. Itu berarti apa saudara? Berada dalam status baru sebagai suami atau sebagai istri. Kelak menjadi ayah dan ibu. Itu berarti berbicara tentang apa saudara? Kalau disebut menikah, bukan hanya sekedar dapat pasangan, bukan hanya sekedar dia sudah punya istri atau punya suami, tetapi seluruh nilai-nilai karakter, tindakan-tindakan dari seorang yang sudah menikah harus include dan melekat di dalamnya. Apa itu? Kalau dalam tuntutan orang Batak, rajin arisan, nanti cari punguan. Begitulah kalau saya tidak salah, molonga di pio, diliam mangan ahmedokon. Nang lupa ngomong dah, buat tu arisan, buat tu punguan, buat merminggu. Ada tanggung jawab yang dikerjakan di dalam semua nilai-nilai itu. Maka pernikahan ini hanya sebuah proses awal, dan ujian pernikahan bukan hari ini, tapi ujian pernikahannya apa saudara? Di dalam kehidupan, sesudah seluruh tamu-tamu ini pulang, disitulah tanggung jawabnya dikerjakan. Hot maho di hatuaon itu berarti saudara bertindak dan berlaku sebagaimana sepatutnya orang tua. Orang tua tidak berbicara umur ya Bapak Ibu, tapi berbicara status. Dan itu juga berbicara fungsi, dan itu pun berbicara soal dampak. Ada banyak orang tua yang sudah usianya memang sudah tua,
tapi belum tentu layak disebut sebagai orang tua. Maka dalam pepatah-pepatah kita sering disebutkan apa? Persumado na tua-tua ho nang matua, kan begitu. Karena tidak memberikan indikasi sikap perilaku yang sepatutnya. Meninggalkan itu berarti saudara ada sebuah prioritas baru, bahwa Rian dan Sinta, prioritas pikiran kalian yang paling utama dan yang terutama di dalamnya bukan lagi orang tua, tetapi pasangan. Meninggalkan ayah dan ibunya berarti yang nomor satu di hidupmu hari ini yang kau lihat ini adalah pasangan. Rian paham ya? Nomor satu itu Sinta. Sinta nomor satu itu Rian. Enggak lagi bapak, enggak lagi mama. Sama enggak lagi bapak, enggak lagi mama. Kalau kau besok gajian, jangan kasih tahu mama, kasih tahu istrimu. Kalau kau dapat bonus, jangan kau telepon mama, ma aku dapat bonus. Bukan, tapi kasih tahu istrimu. Tapi kalau kau juga punya persoalan dan punya masalah, jangan kasih tahu mama. Kalian berdua hadapilah. Jangan pula nanti kasih tahu bapak, lalu kalian menambah beban. Itu yang perlu kalian hadapi. Maka menikahi itu artinya apa Bapak Ibu? Dewasa. Siapa yang disebut menikah, dia harus dewasa. Maka dalam gereja syaratnya sudah baptis atau paling enggak sudah peneguhan sidi. Secara rohani dia dewasa, secara karakter dia dewasa, secara ekonomi pun dia harus dewasa, secara sosial dia harus dewasa, dan dia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dan itulah yang kita mau lihat dalam pernikahan, dan itu yang harus kalian perjuangkan. Menikah itu berarti saudara meninggalkan orang tua, ayah dan ibu, itu berarti melepaskan diri dari ketergantungan kepada orang tua, beralih kepada kesanggupan untuk bertanggung jawab penuh atas dirinya, atas istrinya, atas keluarganya secara total, baik jasmani dan rohani. Jadi jangan nanti sampai pula lupa kalian ke gereja. Jangan waktu P3M rajin gereja, saya sudah menikah lalu nggak rajin ke gereja. Jangan ketika pacaran maunya nyuri-nyuri boncengan sama-sama, saya sudah menikah bonceng masing-masing, bawa motor sendiri-sendiri. Harusnya kalau sudah menikah makin lengketlah ke sana dan ke sini. Amin Bapak Ibu. Meninggalkan saudara beralih. Ingat ya, meninggalkan ayah dan ibumu bukan berarti udahlah selamat tinggal ayah dan ibu, bukan, tetapi prioritas utama. Harus diingat juga titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hari ini mereka akan memberikan restu. Maka setiap orang yang menikah harus dewasa. Lalu yang kedua saudara, apa yang perlu kita perhatikan secara unsur dalam pernikahan ini? Yang kedua adalah bersatu. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bersatu berarti saudara-saudara, adanya pernikahan itu menjadi sebuah persekutuan tidak terpisahkan. Bahwa akhirnya kemudian Sinta tak lagi hanya berdiri pada dirinya, tapi dia sudah menjadi nyonya Simajunta. Maka itu berarti apa? Satu dalam kasih kepada Tuhan, satu dalam kasih terhadap pasangan dan terhadap sesama, satu dalam kasih terhadap seluruhnya. Yang kedua saudara, bahwa satu dalam saling mengasihi dengan kepatuhan, ketaatan, ketundukan. Kalau kasih berbicara tentang ketaatan. Yang ketiga saudara, bahwa itu berarti satu dalam memikul beban pernikahan. Baik tidaknya rumah tanggamu tidak ditentukan oleh suami atau istri saja, tapi bersama-sama. Katakan bersama-sama Bapak Ibu. Bersama-sama. Tidak bisa cuma salah suami, tidak bisa salah istri. Kalau istri nggak benar, suaminya salah didik. Kalau suaminya tidak benar, mungkin istrinya kurang berdoa. Entah apalah itu. Pokoknya tidak mungkin ada hanya satu yang salah. Itu berarti berbicara tentang duanya. Pergumulan-pergumulan terjadi dalam rumah tangga tidak pernah menjadi tanggung jawab satu orang. Itu masalahmu, bukan masalahku. Itu urusanmu, bukan urusanku. Tak ada itu Bapak Ibu. Tapi semua menjadi persoalan bersama, beban bersama. Itu juga berarti saudara kesatuan dalam menunjukkan perhatian kepada pekerjaan masing-masing. Tidak boleh egois, tidak boleh menjadi itu urusanku. Saya mau tanya Bapak Ibu, di antara bapak-bapak yang hadir di sini, siapa bapak-bapak ini yang rajin menyapu rumahnya? Bapak-bapak lah, aku tanya. Siapa bapak-bapak yang mau nyuci piring? Boleh angkat tangan? Tidak ada juga. Pak Kadin, puji Tuhan. Siapa yang mau bantu istrinya nyuci? Nggak ada.
Kita pikir itu kan bukan tugas kita itu. Kalau nyapu rumah, wah, itu DKI, itu pendeta itu. Di bawah kendali istrinya. Kalau aku nyapu rumah, kalau aku ngepel misalnya, enggak Bapak Ibu, yang aku sapu rumahku. Itu kan rumahku. Ya kalau kotor, yang salah siapa? Aku juga. Ya aku sapu aja, walaupun tak rajin, ya kan sayang. Tapi aku sapu. Itu kan rumahku. Itu yang piring kan piringku. Itu kan pakaianku. Walaupun istriku yang pesan pakai online, pakai uangku itu. Uang kami. Itu baju siapa? Baju kami itu. Lalu kenapa kita para pria ini, para bapak-bapak ini rasanya kok seperti aib mencuci baju, seperti aib menyapu rumah, seperti diinjak-injak harga diri kalau mengerjakan pekerjaan rumah. Saya rajin masak Bapak Ibu, tapi hanya satu menu. Menu kedua tak bisa. Hanya itu aja. Saya mau masak. Karena menu yang lain saya tidak tahu. Saya nggak mengerti. Tetapi kalau istri saya minta masakkan dulu masakan yang ini, ku masak. Karena itu andalan saya. Tapi untuk yang lain, jangan. Kalau untuk yang lain itu, biarlah bagian dia. Kalau tak sanggup, kita beli. Sederhana saja. Ya kan Pak Guru, mana Pak Guru? Pak Guru juga rajin masak. Tidak merasa terhina dia. Tapi bangga dia. Karena apa? Demi guru Injil Cici yang dia cintai, dia masak yang terbaik. Amin. Jadi ada satu kepedulian satu dengan yang lain, bahwa itu pekerjaan kita. Kalau nangis anak-anak, langsung dia bilang, hei anak mon, gitu. Emang itu bukan anaknya? Mana pernah ada anak cuma anak mamanya? Itu bukan anak bapaknya juga. Itu kan anak bapaknya. Tapi rasanya tidaklah patut bapak-bapak mengurus anak, menggendong anak, lalu dibilang, hoi anak mon, gitu pula. Cara manggilnya pula, hoi anak mon. Yang ketawa pengalaman itu. Yang diam-diam masih begitu dia. Saudara, bahwa satu peduli. Semua isi rumah itu bagian kita, tanggung jawab kita. Semua persoalan di dalam persoalan kita. Dan itu juga yang paling utama tak boleh diabaikan saudara. Bahwa kita harus satu dalam pengabdian kepada Tuhan dan rencana Allah. Maka Sinta dan Rian, pikirkanlah dengan sungguh-sungguh, pikirkanlah dengan utuh, supaya bagaimana pernikahanmu, supaya rumah tanggamu menjadi pernikahan yang berbahagia. Maka bagaimana pernikahan itu membuat kalian utuh, maka menyatulah secara rohani dan mengandalkan Tuhan hidup di dalam. Jika tidak bersatu, maka akan ada perpisahan dan perceraian. Karena pada perceraian saudara, karena masing-masing memikirkan egonya, masing-masing memikirkan keinginannya, masing-masing memikirkan seleranya. Lalu menyalahkan yang satu dengan yang lain. Maka kita seringkali hanya menganggap bagian kita yang terbenar, bagian yang lain tidak. Kehendak Tuhan bahwa pernikahan itu merupakan sebuah kesatuan persekutuan yang sejati, bersifat selama hidup. Bapak Ibu, seumur hidup, bukan kekal. Pernikahan itu tidak kekal Bapak Ibu, tetapi pernikahan itu sifatnya seumur hidup. Karena kalau sudah meninggal tak ada pernikahan. Maka pernikahan ini seumur hidup. Selama kalian berdua hidup, maka pernikahan ini harus dijaga. Itulah tanggung jawabnya berdua. Yang ketiga saudara, bahwa pernikahan itu disebutkan menjadi satu daging. Menjadi satu daging itu berarti apa saudara? Persekutuan yang utuh, tidak terpisahkan. Menjadi satu daging itu berarti persekutuan total antara laki-laki dan perempuan, tanpa batas. Tanpa batas Bapak Ibu. Tidak ada rahasia antara suami dan istri. Tak ada yang boleh disembunyikan antara suami dan istri tanpa sekat. Maka dalam sumpah perjanjian pernikahan, bahwa tidak ada hubungan yang lebih peka, lebih rahasia, lebih intim daripada hubungan suami istri. Tidak ada. Hubungan apapun di dunia ini, tidak ada yang lebih peka, lebih dekat, lebih erat dibandingkan dengan hubungan pernikahan. Tidak ada. Maka bagian dari kita ketika berbicara tentang sebuah pernikahan hari ini, satu daging.
Hubungan suami istri hanya boleh dilakukan suami istri, tak boleh yang lain. Itu tak boleh. Hal ini menegaskan Bapak Ibu, kepemilikan beralih dari diri sendiri kepada pasangan, bahwa aku bukan milikku, tapi aku adalah milik istriku. Istriku bukan miliknya, tapi dia adalah milikku. Tubuh pasanganmu adalah milik pasanganmu, bukan milik orang lain. Maka disebutkan mereka menjadi satu daging. Tidak ada yang bisa nempel di situ. Tidak ada boleh yang masuk di situ. Anak-anakmu pun tidak masuk dalam relasi itu. Tidak bisa. Bagiannya nanti cepat atau lambat, anak laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan seluruh keturunanmu akan pergi meninggalkanmu. Yang berdiri di akhir hidupmu haruslah pasanganmu. Katakan amin, saudara. Tidak ada yang lain. Amin. Maka ingatlah kesucian, kekudusan pernikahan. Berkenannya Tuhan atas pernikahan. Bagaimana engkau menyatu dengan pasangan secara utuh, secara kompleks. Tidak boleh ada oknum-oknum yang lain masuk di dalamnya. Tetapi hanya boleh suami istri, yang lain tidak. Dan demikianlah engkau melekat dan menyatu dengan Tuhan. Tidak boleh ada yang lain. Rian, sesudah hari ini kamu menyatakan sumpah setia dan cinta, walau banyak orang yang memuji kau besok, cantik kali kau Sinta, puji Tuhan, aku sudah milik Rian. Itu aja. Kalau ada pun orang yang menggodamu, katakanlah tidak. Karena kamu bukan milikmu lagi, tapi kamu sudah menjadi milik suami. Terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mewujudkan ini di dalam Tuhan? Ada hal yang terutama. Dan di atas semuanya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di atas semua usaha manusia, di atas semua apa yang bisa kita kerjakan, di atas semua yang bisa kita lakukan, maka hal yang tak boleh dilupakan adalah mengasihi. Di atas semua apa yang menjadi teori-teori, di atas itu gunakanlah kasih. Kalau menikahi orang yang dicintai itu mudah Bapak Ibu. Menikahi orang yang dicintai itu gampang. Tetapi mencintai orang yang dinikahi itu baru perjuangan. Orang-orang yang dinikahi itu cintailah seumur hidupmu, dan disitulah letak godaannya. Berapa banyak orang yang bercerai? Berapa banyak orang yang tidak setia? Karena gagal mengasihi. Apa itu mengasihi, saudara? Firman Tuhan katakan dalam kitab Efesus, bahwa hai istri-istri, tunduklah pada suamimu. Katakan amin. Hai istri-istri, tunduklah pada suamimu. Amin. Karena tidak ada pilihan selain tunduk. Walaupun kurasa ibu-ibu banyak yang tanduk. Gak tunduk juga. Antara tunduk dan tanduk beda-beda tipis sebenarnya. Tapi Bapak Ibu, ibu-ibu, bagianmu tunduklah. Sebagaimana engkau tunduk pada Tuhan, tunduklah pada suamimu. Jangan nanti Sinta rajin pelayanan di gereja, rajin pelayanan kemana-mana, baik dilihat orang, tapi kau tidak tunduk pada suamimu, itu bohong. Karena standar ketundukan seperti jemaat tunduk pada Kristus. Jadi tunduklah pada suamimu. Itu aja bagianmu Sinta, tidak ada yang lain. Tunduk aja. Kalau ini, pokoknya jangan tunduk. Kalau apapun dibilang tunduk aja. Karena apa? Alkitab berkata dalam kitab Efesus, saudara, hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Amin. Bagaimana bukti kasih Kristus kepada jemaatnya? Kristus rela mati demi jemaatnya. Maka suami yang benar harus mati-matian demi istrinya. Katakan amin bapak-bapak. Agak sulit kurasa. Amin. Bapak-bapak rela mati, siap mati, mati-matian demi istri. Bukan matikan istrimu demi istri orang. Tetapi sikap yang benar, kasih berbicara tentang apa saudara? Tentang pengorbanan. Dalam semua relasi, tidak akan relasi yang akan kekal
kalau saudara tidak mau hidup dalam pengorbanan. Maka disebutkan apa? Standar mengasihi bagi pasangan, hai istri-istri, tunduklah pada suamimu. Maka kalau ada istri-istri yang tidak tunduk pada suaminya, bertobatlah hari. Tetapi sebaliknya, hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Itu berarti apa? Saudara-saudara, bapak-bapak harus rela mati dan mati-matian demi istrimu. Karena itu tanggung jawabmu. Amin. Sekali lagi dulu amin. Bahagialah ibu-ibu hari ini. Karena suamimu akan mati-matian bekerja buat bapak ibu supaya bisa beli skincare dan yang lain-lain. Walaupun istriku tak pernah aku kasih skincare karena udah cantik dari sononya. Bahagialah aku mendapatkannya. Lalu bagaimana kita bisa mewujudkan kasih itu? Prakteknya lainnya, jika kita hidup dan didasari oleh mengasihi dan cinta, maka rajin-rajinlah terhadap pasangannya mengatakan I love you. I love you. Coba jujur dulu ya, ibu-ibu. Dalam 1 minggu ini, suami siapa yang bilang I love you? Barisan ini ada suaminya yang bilang I love you. Jangan takut karena suaminya di samping. Makasihan kali loh. Ya? Dia bangun pagi ya, aduh Bukades luar biasa bahagianya. Pasangan itu bilanglah I love you. Bukankah dia yang kau pilih? Bukankah demi dia kau bertarung? Lautan kan ku seberangi, gunung kan ku lalui, badai kan ku tempuh. Demi kamu, aku cinta padamu. Tanpamu aku nggak bisa hidup. Padahal masih hidupnya. Banyak gombal semua. Tapi Bapak Ibu, kenapa ini penting? Karena Alkitab berkata apa? Kasih menutupi banyak dosa. Perkelahian tak bisa dihindari dari pernikahan. Tetapi kasih bisa mendamaikan semua. Kalau saudara hidup dalam mengasihi, saya bisa jamin bapak-bapak. Kalau bapak-bapak sudah mengatakan, aku mencintaimu, Omak di Butet, tadinya tensinya 180, otomatis turun. Secara teratur turun tensinya. Walaupun ibu itu bilang, anda pesong suak pun nama hulengos, song na soya. Bapak. Anak harap na sorop habuna kata. Song na soya. Apa yang terjadi na salah minum do? Tapi pastikanlah bahwa pasanganmu membutuhkan pernyataan kasihmu. Seperti Tuhan membutuhkan pernyataan pengakuan imanmu di hadapannya. Maka manusia juga membutuhkan pengakuan. Bapak-bapak, ibu-ibu coba cek dulu handphonenya masing-masing. Apa nama istrimu kau simpan namanya di situ? Pasti nama anak pertamanya atau nama opungnya toh? Kalau sudah opung-opung, opungi Sianuboru gitu kan. Kalau aku enggak, nanti boleh cek dan tanya. Saya buat namanya di situ Cinta Q. Jadi itu saya buat namanya Cinta Q. Lalu nama aku di handphone istriku My Lovely Husband. Agak keren. Karena apa? Ya memang itulah suamiku yang kucintai dan dialah cintaku sebenarnya. Dan lain. Anakku paling usia 16 tahun bisa ku kuatur. Sesudah itu dia udah punya pacar Bapak Ibu. Pikirannya kan ke situ terus. Lalu nanti belajarlah bapak-bapak mengatakan aku mengasihimu, aku mencintaimu, karena kasih itu perlu diikrarkan. Gak usah bilang, ngadir hakoni. Nah, katakanlah. Yang kedua, belajarlah untuk mengatakan terhadap orang yang kau kasihi, belajarlah berkata thank you, terima kasih. Kayaknya mahal berbicara terima kasih ini. Saya selalu bilang bahwa ada istri saya saksinya Bapak Ibu. Kalau istriku bikin kopiku, aku bilang terima kasih sayang. Karena dia bukan pembantuku, dia istriku.
yang telah menyatakan setia mendampingi hidup dengan saya, susah senangnya kami jalani bersama. Lalu kalau kami selesai makan, saya bilang terima kasih. Kalau kami dia bikin kopi, saya bilang terima kasih. Segalanya bilang terima kasih. Karena apa? Itu bentuk pengabdiannya. Dan kalau saya transfer juga, dia bilang terima kasih. Kalimat kedua, kok sedikit sekali. Pokoknya terima kasih di depan. Kalau kalimat selanjutnya itu nanti kita cari lagi. Itu aja permasalahannya. Tapi yang pasti bilanglah terima kasih. Karena apa saudara? Tadi malam saya sudah kasih tahu sama mereka. Rian, waktu Sinta lahir sampai dia kau nikahi, kau punya investasi apa? Pernah beli bajunya? Pernah kasih makan? Pernah beli bajunya? Pernah ini? Enggak. Pak Panjaitan sama ibunya yang kasih semuanya toh. Kau siap pakai. Diajarin, dididik, tidak boleh begitu Inam. Nanti sama suamimu tidak boleh begitu, tidak boleh begitu, tidak boleh begitu, tidak boleh begitu. Karena apa? Kalau kau tidak bagus, yang malu kami. Kan itu kata orang tua. Maka ketika sudah siap, kau tinggal datang. Lalu seumur hidupnya nanti dia akan melayanimu. Lalu kau abaikan begitu aja. Kira-kira kita ini laki-laki macam apa kalau begitu? Berjuang mati-matian para orang tua mendidik anak-anaknya supaya menjadi istri yang baik. Tetapi datang para laki-laki melamarnya, mengatakan mengasihinya, tetapi diabaikannya, disiksanya, ditelantarkannya, tak dikasihinya, dianggapnya sebagai babunya. Enggak saudara, bukan begitu konsep pernikahan. Tapi dari semua perbuatannya bilanglah terima kasih. Sama. Pak Yazid juga sudah mengajari anaknya menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Sinta juga tidak punya investasi apa-apa. Bahkan mungkin tidak pernah kepikiran tahu mereka akan jadi suami istri. Kurasa waktu kecil ngejek-ngejekannya ini. Kau anaknya Yazid kau kan? Betul ya Pak? Tapi tahu-tahu suamimu. Maka dia sudah meninggalkan ayahnya dan ibunya demi kamu. Kira-kira kau abaikan begitu aja? Dia sudah meninggalkan ayahnya dan ibunya. Lalu nomor satulah kau di hidupnya. Lalu kira-kira kita abaikan begitu aja? Lalu kita akhirnya tidak hormat begitu aja? Sepele begitu aja? Bukan sudah. Nyatakanlah rasa syukur, rasa terima kasihmu dalam segala perbuatan tindakanmu. Dan juga dalam kata-katamu, dalam semua perkataanmu. Karena itulah sebagai bentuk pernyataan betapa aku berbahagia mendapatkanmu dan betapa aku berterima kasih kepada Tuhan karena segala tindakan dan perbuatanmu yang sudah kau nyatakan. Yang terakhir Bapak Ibu, terhadap perkataan yang terakhir ini, kurasa mulut kita, lidah kita keluh dan susah mengatakannya. Apa itu? Aku minta maaf. Salah satu hal yang paling sulit dilakukan ibu-ibu adalah mengaku salah. Betul apa benar? Salah satu yang paling pantang disebutkan oleh kaum bapak adalah aku minta maaf. Paling sulit. Tetapi bayangkan, jika kita mengaku dosa, bukankah Tuhan mengasihi kita? Jika kita mengaku salah, bukankah pengampunan Tuhan berikan? Jika kita mengaku salah, bukankah itu berarti bahwa kita pun menyadari bukan cuma kamu yang berdosa, aku pun juga adalah orang-orang yang berdosa. Mengaku salah satu dengan yang lain. Katakanlah, I'm sorry. Hilap aku. Salah aku. Sorkali tadi ngobrol sama kawan. Asik kali tadi ngobrol-ngobrol di sana. Aku lupa pulang. Maafkanlah diriku. Ingatlah bahwa aku pun mencintaimu. Selesai perkara. Selesai? Selesai. Tetapi ketika banyak orang menyikapinya berbeda, maka muncul persoalan baru. Bapak Ibu boleh catat. Sesungguhnya persoalan tidaklah besar. Tapi cara kita menyikapi persoalanlah yang membuat masalah menjadi besar. Maka sikapilah dengan bijak, sikapilah dengan kasih. Dan di dalamnya saya percaya Tuhan berkenan menganugerahkan yang terbaik dalam hidup kita. Sinta dan Rian, hidupilah ini dengan mengandalkan Tuhan. Nyatakanlah kasih dan cintamu dengan sungguh-sungguh. Bersyukur dan berterima kasihlah Tuhan menganugerahkanmu suami yang baik dan bertanggung jawab. Demikian juga dengan Rian. Bersyukur mengasihi Tuhan karena dianugerahkan istri yang cantik dan bijaksana. Dan dalam semua apa yang menjadi kebutuhannya, ingatlah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua apa yang menjadi kebutuhanmu akan ditambahkan kepadamu.